Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas belajarnya. Bapak harapkan semuanya semangat dan siap untuk belajar ya. Sebelumnya Bapak ingatkan lagi, jangan lupa isi absen di link yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom dan grup WhatsApp. Oke, langsung saja untuk materi hari ini kita masuk ke pembahasan materi baru, yaitu tentang respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Dengan topik utama pembahasan hari ini kita fokuskan ke latar belakang munculnya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Kita lanjut simak kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Nah, ini kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajarannya silahkan disimak. Kita sekarang masuk ke kompetensi dasar 3.7 untuk pengetahuan, yaitu menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Sedangkan untuk keterampilan yaitu KD 3.4. Kita lanjut ke tujuan pembelajarannya. Silahkan bisa kalian simak sepintas ya. Sebelum kita mulai membahas materinya, Bapak ingin kalian paham tentang apa itu imperialisme dan apa itu kolonialisme. Bisa kalian lihat konsep dan artinya. Imperialisme adalah suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain. Contohnya seperti Belanda yang menguasai wilayah Indonesia. Kemudian kita lanjutkan ke kolonialisme. Kita lihat dulu panahnya. Oke. Sedangkan untuk kolonialisme yaitu suatu sistem yang digunakan dalam menjalankan politik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri atau di negara jajahannya. Nah, intinya imperialisme dan kolonialisme itu adalah suatu negara asing yang menguasai wilayah sekaligus memerintah di negara jajahannya. Oke, kita lanjut. Oke, kita awali di pendahuluan. Di sini Bapak akan tampilkan sumber daya alam Indonesia yang menjadi daya tarik bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Yang pertama di sini ada kopi. Kemudian yang kedua ada tembakau, ada tebu, kemudian yang ketiga ada tembakau, dan hasil alam lainnya. Nah, dari kekayaan alam yang melimpah ini telah mengundang bangsa lain untuk menciptakan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Dan contoh tanaman seperti inilah yang laku di pasaran Eropa, ditambah lagi dengan rempah-rempah lainnya. Berikutnya latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Tadi sepintas sudah Bapak jelaskan mengenai sebab utama bangsa Eropa datang ke Indonesia, yaitu melimpahnya sumber daya alam di Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas latar belakang secara keseluruhan mengenai alasan masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan penguasa Turki Utsmania. Kemudian yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo yang berani dan tangguh gitu ya. Kemudian yang ketiga, adanya penemuan dari Kopernikus yang didukung oleh Galilei mengenai pernyataan bahwa bumi itu bulat. Lanjut, berikutnya yang keempat, adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah dan mencari kekayaan. Dan yang terakhir, adanya semangat reconquista, yaitu menaklukkan Islam di seluruh dunia. Oke, selanjutnya kita bahas dari masing-masing latar belakang ini tadi. Oke, yang pertama kita bahas jatuhnya Konstantinopel. Kita simak peta terlebih dahulu. Konstantinopel ada di wilayah Ottoman Empire, tepatnya di bagian bawah samping di dalam peta, tepat sudah lingkari. Nah, disitulah letak kota Konstantinopel yang sekarang masuk ke wilayah Turki. Konstantinopel kalau sekarang disebutnya Istanbul gitu ya. Nah, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi oleh Turki Utsmania membuat akses bangsa Eropa untuk mendapat rempah-rempah dengan harga murah itu tertutup. Nah, ditutupnya distribusi rempah-rempah jalur darat dari Asia ke Eropa. Nah, yang akhirnya pada abad ke-15 bangsa Eropa yang dipelopori oleh Portugis dan Spanyol mampu membuat kapal-kapal berteknologi canggih guna mengarungi samudra.
Tujuan awal bangsa Eropa datang ke Nusantara awalnya adalah untuk mencari rempah-rempah dan berdagang. Oke, yang kedua kita lanjutkan bahas perjalanan Marco Polo. Marco Polo adalah seorang pedagang dan penjelajah asal Italia yang pernah menyusuri Jalan Sutra melalui jalur darat gitu ya, dari Eropa menyeberangi sampai ke Cina dan berlayar mengelilingi benua Asia untuk kembali pulang ke negaranya. Seperti itu. Nah, dari kisah perjalanan Marco Polo itulah bangsa Eropa akhirnya tertarik melakukan pelayaran dan mencari daerah penghasil rempah-rempah ke tempat asalnya langsung. Oke, yang ketiga adanya penemuan Copernicus atau teori Copernicus yang didukung oleh Galileo Galilei yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Dengan adanya pernyataan tersebut, seorang pelaut handal yang bernama Christopher Columbus ingin membuktikan teori tersebut, sehingga ia memutuskan berlayar dengan jalur yang berbeda dengan bangsa sebelumnya yaitu Portugis. Kalian bisa lihat di peta ya. Nah, kalian bisa lihat peta, pada peta ada jalur perjalanan bangsa Eropa yang garisnya warna hitam ya. Dimulai dari arah barat menuju benua Amerika. Nah, Columbus ini ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat. Jadi dari manapun asalnya pasti akan kembali ke sana gitu ya. Nah, kemudian pelayaran bangsa Spanyol digantikan oleh Ferdinand Magellan yang memutari Amerika Selatan. Di situ ada garis putus-putus hitam gitu ya. Nah, Magellan lewat mengitari samudra atau benua Amerika Selatan gitu, seperti itu. Lalu berlanjut mengarungi samudra Pasifik dan akhirnya singgah di Filipina lalu menuju ke Indonesia. Dan kembali ke Spanyol berlanjut terus ke arah barat tanpa balik arah. Yang pada akhirnya dilanjutkan oleh Sebastian de Elcano gitu ya, karena Ferdinand Magellan tewas di Filipina. Oke, selanjutnya yang keempat, mencari kekayaan dan sumber daya alam lainnya. Mungkin kalian masih ingat tentang materi di semester ganjil kemarin, pembahasan merkantilisme dan revolusi industri gitu ya. Oke, kita mengingat kembali apa itu merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu politik ekonomi negara kolonialis yang bertujuan mengumpulkan sebanyak-banyaknya logam mulia. Oke, sedangkan revolusi industri membawa dampak bagi Indonesia, contohnya antara lain bisa kalian lihat. Yang pertama, Indonesia menjadi kawasan eksploitasi. Yang kedua, masuknya pemodal asing dan berdirinya pabrik-pabrik. Dan contoh yang ketiga, dikenalnya teknologi untuk kelancaran industri kolonial. Oke, berikutnya ini yang terakhir, yaitu semangat Reconquista, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya sebagai tindak lanjut balasan dari perang salib. Ya, seperti ini penjelasannya. Oke, Bapak lanjutkan berikutnya. Nah, kesimpulannya, setelah kelima latar belakang tadi kita bahas, akhirnya akan mengerucut pada konsep 3G atau 3G gitu ya. G yang pertama adalah gold, yang artinya mengeruk kekayaan sebesar-besarnya. Kemudian G yang kedua adalah glory, yaitu mencari kejayaan dengan menguasai wilayah bangsa lain. Dan G yang terakhir adalah gospel, yaitu menyebarkan agama Kristen ke seluruh tanah jajahan. Oke, terima kasih sudah menyimak materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian mengenai respons bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan dengan materi pembahasan selanjutnya tentang peran VOC pada masa awal kolonialisme. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.